Halo Sobat Guru, perkenalkan saya Pandus Tumorang. Kali ini saya mau berbagi tentang pengalaman mengikuti PPG tahun 2022 ini. Ini pertama kalinya saya membuat video ini, mudah-mudahan berguna untuk teman-teman yang secara khusus yang belum mengikuti PPG untuk tahun ini. Nah, awal mulanya saya bertanya di grup Facebook ya, Facebook Guru. Saya bertanya tentang seperti apa mengikuti PPG ini. Secara khusus saya kebetulan mengajar di SD dan saya ini lulusan sastra Inggris gitu ya. Jadi tentu agak membingungkan buat saya secara pribadi. Dan setelah saya share di Facebook ya akhirnya banyak teman-teman yang memberikan komentar, bahkan sampai saat ini masih ramai gitu ya. Jadi karena saya juga sulit untuk menjawabnya satu-satu, makanya saya membuatkan video ini, mudah-mudahan membantu gitu ya. Ya, oke. Setelah mendapat beberapa informasi, masukan dari teman-teman di Facebook secara khusus ya, akhirnya saya putuskan untuk mencoba gitu ya, mencoba mengikuti PPG ini. Saya isi setiap data gitu dan kemudian saya lengkapi semuanya. Saya memberanikan diri saja, walaupun memang kalau dilihat di SD itu kan tidak ada jurusan bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya memang ya udah coba aja gitu ya. Dan puji Tuhan sekarang sudah diterima gitu ya, sudah disetujui dan tinggal menunggu pengumuman aja nanti apakah akan lolos ke tahap berikutnya gitu. Jadi untuk saat ini berkasnya sudah diterima, artinya ya tidak ada yang salah gitu. Jadi yang saya lakukan waktu itu terutama dalam linearitas ya, jadi harus linear. Jadi yang teman-teman secara khusus yang belum mengikuti ke depannya perlu diingat bahwa teman-teman itu hanya bisa mengikuti PPG yang sesuai dengan jurusan teman-teman ya, jurusannya atau lulusannya dari mana. Contohnya saya ini kan sastra Inggris, lulusannya S1 sastra Inggris, tentu saya harus melihat kesempatannya yang ada gitu. Kalau di SD tidak ada, berarti saya bisa mengambil di PPG-nya di SMP gitu ya. Jadi kalau tidak seperti itu nanti otomatis akan ditolak gitu, karena kalau saya memaksakan diri menjadi guru kelas gitu ya, padahal ya nggak ada jurusan saya, ya udah pasti nanti akan ditolak gitu ya teman-teman ya. Jadi harus diingat, mengikuti PPG ini harus sesuai dengan ijazah teman-teman. Contohnya tadi sastra Inggris, yang itu ada di mana sih sastra Inggris? Paling yang ada di SMP atau di SMA atau SMK gitu ya. Jadi ya saya memilih di SMP gitu. Dan memang ya untuk sampai sekarang disetujui gitu ya. Tentu nanti kan ada lagi seleksi dari mereka gitu ya untuk lolos ke berikutnya gitu. Ada teman saya dengar yang cerita, teman saya sendiri yang dia ngajar di SMP gitu ya, tapi lulusannya memang tidak pendidikan terakhirnya tidak sesuai ya. Dia mengajar matematika, tetapi lulusan dia adalah statistik. Dia tetap ajuin dan ternyata ditolak gitu ya, ditolak. Jadi buat teman-teman sekali lagi diingat harus sesuai dengan ijazah. Ya memang saya sekarang di SD. Tentu nanti kalau sudah mendapatkan sertifikat ya sebagai pengajar, tentu nanti kan menjadi guru bahasa Inggris gitu ya. Nah, ya artinya ya saya harus rela gitu ya, harus rela mencari sekolah yang baru gitu ya, atau pindah unit. Misalnya sekarang saya di unit SD, bisa saja nanti saya mencoba di unit SMP-nya menjadi guru bahasa Inggris gitu. Karena yang saya tahu kalau saya tetap di SD ya tentu sertifikat itu ya hanya sertifikat saja, tidak bisa mendatangkan apa ya tidak bisa mendapatkan tunjangan gitu ya, harus pindah ke SMP gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa saya udah nyaman di SD nih, ya berarti kalau teman-teman nyaman di SD ya udah berarti ya diabaikan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman jurusan sastra Inggris tapi nggak mau pindah ke SMP atau SMA, ya udah berarti ya diabaikan saja undangan tersebut. Paling itu saja sih. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu bisa dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh komen aja di bawah. Silahkan juga di like video ini, kalau mau juga boleh di subscribe ya, dan juga di share. Mudah-mudahan membantu, itu tujuannya. Thank you semuanya, good luck untuk PPG 2022. Bravo untuk guru-guru di Indonesia.